Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan kepada kita, di mana di tahun ini kita kembali diberi anugerah oleh Tuhan. Kita kembali merayakan Natal, di mana kita mengingat kembali anugerah Allah yang besar, kasih Tuhan yang besar atas seluruh umat yang dikasihinya. Di mana ada berita yang luar biasa yang menyukakan hati seluruh bangsa. Di mana hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita memasuki saat teduh sebelum kita masuk di dalam ibadah kita. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Mari kita memujikan KPPK nomor 91. Dengar Malak memuji. Dengar Malak memuji, mulia bagi Sang Raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta langit bumi dengarlah, lahir Kristus Sang Raja. Dengar Malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang baka, lahir dalam dunia dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, Yesus bayi yang kecil, nyatalah Immanuel. Dengar Malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Raja damai yang besar, sorga hidup yang benar, datang tilik umatnya, beri harapan dalamnya. Ya tak pandang dirinya, maut salib diterimanya, agar orang percaya mendapat hidup baka. Dengar Malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Di mana Engkau sungguh Allah yang telah menjelma menjadi manusia,
rela turun ke dunia, menderita, disalib, mati dikuburkan, bahkan bangkit pada hari yang ketiga, dan Engkau bertakhta di surga. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, amat sangat baik bagi kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang besar atas kami, sehingga Engkau menyelamatkan kami manusia yang berdosa ini. Biarlah sukacita Natal itu terus membara dalam hati kami, dan biarlah sukacita itu terus terpancar dalam kehidupan kami selama kami hidup di dunia ini. Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang menilai dan melihat ibadah kami, dan Engkau yang berkenan sehingga nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Engkau yang bertakhta di atas ibadah kami pada hari ini. Dari awal pertengahan hingga selesai, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya akan membacakan kepada kita berita sukacita Natal, di mana berita yang menjadi kesukaan besar bagi seluruh umat manusia yang berkenan kepadanya. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, yang dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sungguh luar biasa berita sukacita ini bagi kita. Sungguh ajaib Allah kita. Oleh karena itu mari kita bersama dengan malaikat memuji Allah, bersorak atas kasih Allah yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama bernyanyi. Putri Sion, nyanyilah.
nyanyilah, soraklah Yerusalem, Hosiana putra Daud, umatmu berkatilah, dirikanlah tahtamu, maha tinggi mulia, Hosiana putra Daud, umatmu berkatilah. Hosiana putra Daud, salam Raja mulia, Raja damai abadi, Putra Allah yang kekal, Hosiana putra Daud, salam Raja mulia. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membacakan petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Kolose pasal 1 ayat 13. Petunjuk hidup baru bagi kita pada hari ini di dalam Kolose pasal 1 ayat 13. Saya akan membacakan bagi kita untuk terlebih dahulu. Setelah itu nanti di bagian pembacaan yang kedua, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membacakan bersama-sama dengan saya. Kolose pasal 1 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita ada banyak hal yang membuat hati Tuhan tidak berkenan kepada kita. Yesus telah lahir bagi kita. Yesus telah berkorban bagi kita. Yesus telah mati untuk kita. Yesus telah memindahkan kita dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan terang. Mari kembali kita merenungkan kehidupan kita. Kadangkala kita berbuat dosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saatnya sekarang kita datang ke hadapannya dengan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Memohon pengampunan Tuhan. Sebelum kita berdoa, memohon pengampunan Tuhan, kita bernyanyi, terbitlah dalam kegelapan, di mana Yesus membawa terang bagi kita, menyelamatkan dan menebus kita. Terbitlah dalam kegelapan, terang yang maha mulia. Hai bangsa-bangsa, mari datang bersama-sama menyembah. Duka nesta
tanda lahir, menghibur isi dunia. Seorang anak sudah lahir, menghibur isi dunia. Kerajaannya tak berakhir, dan maha agung namanya. Sang penasehat yang ajaib, Allah perkasa mulia, dan Bapa yang kekal abadi, Sang Raja damai selamanya. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, Saudara Jemaat, berdoa memohon pengampunan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah rela merendahkan diri, datang ke dalam dunia demi kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Engkau rela menderita, Engkau rela mati, Engkau rela mengalami maut demi menebus dosa kami. Sungguh besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sadar, kami sebagai manusia yang kadangkala jatuh di dalam dosa. Seringkali kami menyakiti hati-Mu ya Tuhan, di dalam perbuatan kami, dalam tutur kata isi hati pikiran kami. Kami mohon ampunilah kami ya Tuhan. Sucikanlah hidup kami dari dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami mohon ajarlah kami untuk terus-menerus hidup takut akan Engkau. Ajarlah kami untuk menjaga kekudusan, kesucian hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab, pembacaan ayat bertanggapan kita pada hari ini di dalam Yesaya pasal 9. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Nats bacaan bertanggapan kita pada hari ini di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Saya akan membaca ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua, demikian seterusnya silih berganti sampai ayat yang ke-6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud
dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Puji Tuhan, terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah-Nya besar dalam kehidupan kita. Sehingga Dia telah membebaskan kita dari segala penindasan. Dan kita merasakan damai, sukacita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk berdiri. Mari kita bersorak-sorai untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan KPPK nomor 88. Dunia gemar dan soraklah. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama-sama nyanyilah. Dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu bertata. Bumi, laut, gunung, lembah, dan ajalah terus, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerah-Nya, keadilan dan kebenaran, dan ajaib kasih-Nya, ajaib dan ajaib kasih-Nya. Sungguh ajaib kasih Allah kepada kita. Sungguh besar anugerah-Nya kepada kita. Keadilan dan kebenaran-Nya ditegakkan atas seluruh umat manusia. Karena itu Tuhan Yesus lahir untuk kita, untuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, untuk orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Oleh karena itu, kita bersukacita, bersorak. Mari kita nyatakan kepada dunia bahwa Dia lahir untuk kita. Yesus adalah Tuhan dan Raja kita. Mari kita bersorak, mari kita bernyanyi. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus
Bapak Ibu Saudara, kita masih tetap berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi, firman jadi manusia. Dia adalah firman Allah yang telah menjadi manusia, datang untuk membawa perubahan besar bagi kehidupan kita. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kita bernyanyi sekali lagi, firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan.
Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Warisman. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada perayaan Natal tahun 2020 ini, saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala kita masuk di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Bapa atas segala kasih setiamu bagi hidup kami di tahun ini. Kami boleh kembali merayakan sebuah peristiwa besar di dalam sejarah. Kami boleh mengingat, merayakan hari kelahiran-Mu ya Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu Engkau telah datang menjadi manusia. Engkau tinggal sebagai bayi yang lahir, yang lemah, bahkan Engkau mengambil tempat yang paling hina. Semua itu karena Engkau mau memulihkan kehidupan kami. Karena sesungguhnya kamilah yang hina, kamilah yang harus menanggung penderitaan. Tetapi Engkau telah mengambil tempat itu untuk menggantikan kami, agar kami boleh menikmati kehidupan yang sungguh-sungguh memuliakan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, sebagai rasa syukur kami, biarlah pada saat ini kami boleh duduk tenang di hadapan-Mu, menikmati firman-Mu dan menikmati pengajaran yang dari firman-Mu. Sehingga kami pun Tuhan boleh mengerti esensi Natal di tahun ini. Sehingga kami bukan hanya sekedar berbagian di dalam ibadah perayaan Natal. Atau mungkin kami juga bukan hanya sekedar hati kami bersukacita di bulan Desember ini. Tetapi Tuhan, biarlah kami benar-benar menikmati Engkau, semakin menikmati Engkau di dalam hidup kami, sehingga perubahan demi perubahan kami boleh alami, dan kami boleh semakin memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan di dalam keindahan-Mu yang kami nikmati lewat firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa, berkati setiap kami, berkati juga hamba-Mu di dalam memberitakan firman-Mu. Biarlah setiap kami yang mendengar firman-Mu, siapapun Tuhan, anak-anak-Mu yang Engkau kehendaki mendengar pemberitaan firman-Mu ini, Roh Kudus bekerjalah untuk membangun kehidupan kami di dalam mencintai Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes sebagai dasar firman Tuhan yang akan kita renungkan di Natal tahun ini. Injil Yohanes pasal pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Sekali lagi saya akan ajak kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kalau sudah, saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, sebuah fenomena sosial yang mungkin menarik perhatian masyarakat, bukan hanya masyarakat di kota Jakarta, tetapi saya berpikir masyarakat di seluruh Indonesia dan mungkin beberapa negara lain yang menyaksikan sebuah fenomena sosial yang terjadi akhir tahun ini. Yang saya maksud adalah ketika kita melihat seorang tokoh masyarakat, ketika ia datang, ia disambut oleh lautan manusia. Bapak Ibu, terlepas dari maksud dan tujuan pertunjukan lautan manusia ini, tetapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa betapa bagi seorang yang disambut oleh lautan manusia, atau mungkin kelompok tertentu yang disambut oleh lautan manusia, ini adalah merupakan sebuah kebanggaan. Kenapa ini menjadi sebuah kebanggaan? Karena ini pertunjukan ini jarang terjadi, jarang kita saksikan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya menyampaikan ini Bapak Ibu, bukan berarti bahwa saya setuju dengan apa yang dilakukan di masa pandemi. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada kita, bahwa sesungguhnya ada sesuatu hal yang menarik ketika seorang tokoh masyarakat disambut oleh lautan manusia yang membuka mata kita bahwa ternyata ada seorang tokoh yang sangat dicintai, dikagumi, dan bahkan mungkin saya katakan mungkin dia didewakan oleh mereka yang sungguh-sungguh mengikut dia. Bapak Ibu, ketika tokoh ini datang, maka kita bisa menyaksikan berita disebarluaskan, kapan kedatangannya, jam berapa, di terminal apa. Jadi berita ini disebarkan kepada seluruh orang-orang yang setia, yang loyal mengikuti tokoh ini. Ketika berita disebarluaskan, penyambutan disiapkan. Mungkin mereka pakai seragam apa, ditentukan. Mungkin mereka membawa bendera penyambutan. Mungkin mereka membawa yel-yel untuk memberi semangat. Maka ketika persiapan penyambutan, maka di sini kita melihat lautan manusia yang begitu besar berbondong-bondong tanpa menghiraukan keselamatan jiwanya di masa pandemi ini. Hanya untuk bertemu dan menyambut orang yang mereka kagumi. Bapak Ibu, ini tidak gampang di masa pandemi. Saya katakan ini tidak gampang. Begitu setianya. Biasanya di dalam kerumunan, penyebaran wabah itu begitu cepat. Tetapi bagi mereka yang setia, mereka tidak peduli itu lagi. Mereka tidak menghiraukan masalah itu lagi. Bahkan mereka berani menentang hukum yang ada di negara kita. Mereka tidak takut terhadap hal-hal itu lagi, hanya demi sebuah kepuasan yang mereka kejar. Mengapa fenomena sosial ini menurut saya sesuatu hal yang menarik? Bapak Ibu, maka kita bisa membandingkan, dan mungkin timbul pertanyaan di dalam hati kita, ada apa dengan manusia 2000 tahun yang lalu ketika Yesus, Raja semesta alam, datang ke dunia ini? Ada apa dengan manusia?
Tidak ada lautan manusia yang menyambut Yesus, Raja Sang Dunia, Raja Alam Semesta. Tidak ada. Kalau kita melihat bahwa ada perbedaan tentang penyambutan tokoh yang saya sebutkan tadi dengan kedatangan Yesus, saya katakan hampir ciri-cirinya sama. Kalau kita melihat bahwa kedatangan Yesus juga diberitakan, telah diberitakan sekian lama. Bahkan Bapak Ibu saya katakan, ketika manusia masih di dalam Taman Eden, maka berita mengenai kedatangan Mesias itu sudah diberitakan. Bahwa anak perempuan yang akan lahir nantinya akan meremukkan kepala si ular. Ini yang sering kita kenal dengan istilah pra-Injil. Jadi kedatangan Mesias sudah diberitakan ribuan tahun sebelumnya. Ini bukan hanya 3 tahun. Ini bukan hanya beberapa bulan. Ribuan tahun. Setelah itu Bapak Ibu, berita ini terus disampaikan. Terus diberitakan oleh para nabi. Sekian banyak para nabi di dalam perjanjian lama. Berita mengenai kedatangan Mesias adalah merupakan berita utama dari penyampaian mereka. Dan ketika waktunya telah dekat, bahwa Mesias Allah semesta alam datang, maka Allah mengutus seseorang untuk mempersiapkan jalan baginya. Yohanes Pembaptis datang. Ia berteriak-teriak di padang gurun. Untuk apa? Untuk pertobatan dalam menyambut Mesias yang akan datang. Tetapi Bapak Ibu, walaupun cara itu telah dipersiapkan dengan baik, tetapi ketika Yesus lahir, maka tidak ada lautan manusia yang menyambut dia. Yang paling menyedihkan, bahwa ketika dia lahir dan berita itu tersebar luas, bahwa raja akan lahir, seorang raja lahir, maka yang menyambut dia adalah sebuah sejarah kelam yang terjadi, yaitu seorang raja, yaitu Raja Herodes, mempersiapkan sesuatu yang menakutkan, yaitu pembunuhan anak-anak di Bethlehem dan kota sekitarnya. Mulai dari anak-anak yang lahir 2 tahun ke bawah, maka itu dibunuh. Untuk apa? Sebuah tindakan untuk melenyapkan bayi yang lahir, yang dikatakan Raja semesta alam. Jadi, ini adalah sesuatu hal yang menyedihkan tentang kedatangan sang bayi. Alih-alih menyambut dia, Bapak Ibu. Padahal kalau kita membaca baik-baik berita kedatangan Yesus, para tua-tua dan imam-imam mengerti bahwa Mesias akan datang. Tetapi tidak ada satu tempat pun yang menerima dia ketika dia lahir. Penginapan tidak ada yang bersedia menerima Yesus yang lahir. Bahkan rumah-rumah tidak ada yang bersedia kecuali kandang yang paling hina. Kenapa saya sampaikan kepada kita? Agar di titik inilah kita membuka mata kita dengan sesuatu yang terjadi di masyarakat saat ini. Sehingga iman kita tidak goyah dengan fenomena-fenomena sosial yang terjadi. Iman kita tidak runtuh bersamaan dengan segala kejadian-kejadian yang kita lihat. Saya katakan Bapak Ibu, di zaman yang tidak menentu ini, di zaman yang disebut dengan zaman yang tidak ada arah ini, manusia sering berpikir bahwa seseorang yang diikuti oleh banyak manusia adalah itu benar. Dan seseorang yang ditolak oleh masyarakat bisa dikatakan itu jahat. Mungkin itu penjahatnya. Sehingga pelecehan terhadap nama Yesus sering kita dengar. Tetapi pada hari ini saya ingin mau menyampaikan di dalam renungan Natal,
kita membuka mata kita bahwa ternyata seseorang yang memiliki pengikut yang begitu banyak, yang begitu loyal, yang bisa merelakan jiwanya pun di dalam menyambut orang dia cintai, yang mungkin bisa memberikan jiwanya mati berkorban bagi mereka yang dikagumi. Saya katakan belum tentu itu adalah orang yang benar. Dan seseorang yang ditolak di dalam masyarakat, belum tentu dia adalah seorang yang jahat. Dari sinilah kita bisa mengerti dalam kacamata ini, dalam konteks ini. Di sini kita bisa mengerti mengapa kelahiran Mesias. Hanya di dalam Yesus ada pemulihan kehidupan manusia. Maka yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita, bahwa Yohanes di dalam pemberitaan tentang kelahiran Yesus, penekanan Yohanes selalu tertuju akan berita tentang firman. Bapak Ibu, kalau kita melihat prolog dari Injil Yohanes ini, di sini kita mengerti bagaimana berita Yohanes tentang Yesus Kristus yang berinkarnasi dipusatkan pada firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu apapun yang telah jadi dan dari segala yang telah dijadikan. Di dalam prolog dari Injil Yohanes ini, ketika Yohanes membawa berita dengan penekanan terhadap firman, maka Yohanes sedang memberitahukan kepada kita identitas tentang Mesias yang lahir. Identitas bayi yang lahir di kandang yang hina 2000 tahun yang lalu. Maka identitas yang disampaikan oleh Yohanes tentang firman ini adalah identitas tentang Yesus yang kekal. Maka di sini kita bisa membaca bagian-bagian yang disampaikan oleh Yohanes bahwa identitas yang lahir ini, Yesus yang lahir ini, walaupun tidak ada lautan manusia yang menjemput, yang menyambut Dia, tetapi Yohanes mengatakan bahwa Ia adalah firman, dan firman itu telah bersama-sama dengan Allah. Kapan? Pada mulanya. Penekanan pada mulanya ini tidak berbicara dengan titik awal waktu. Sehingga Yohanes menyampaikan kepada kita bahwa pada mulanya ini dijelaskan lebih lanjut. Bahwa pada mulanya yang dimaksud firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi pada mulanya ini adalah pada waktu kekekalan, melampaui waktu. Sebelum waktu ada, firman ini telah ada. Karena Ia sudah bersama-sama dengan Allah. Kemudian Yohanes menjelaskan bahwa pada mulanya firman ini adalah identitas Yesus adalah kekal. Maka Ia berkata bahwa firman inilah yang menjadikan segala sesuatu. Bahkan sebelum segala sesuatu jadi, Ia telah ada. Bapak Ibu, ini menarik sekali. Sebuah hal yang ingin diangkat oleh Yohanes agar kita bisa melihat kemuliaan Allah pada bayi yang lahir di kandang yang hina, yang bahkan ditolak oleh manusia. Walaupun Ia lahir di kandang yang hina, dalam keadaan yang sangat sederhana, yang begitu rendah, tidak ada penyambutan walaupun Dia adalah raja, tetapi Yohanes membuka mata kita. Inilah identitasnya, bahwa Ia adalah pribadi yang kekal. Ia bukan manusia. Ia bukan seseorang yang sama seperti kita, walaupun Ia lahir seperti kita, tetapi Ia adalah Allah di dalam tubuh kemanusiaan Yesus Kristus. Maka
kata firman ini tidak berarti bahwa ini ucapan Allah yang berkuasa. Sama seperti ketika kita membaca kitab Kejadian pasal 1, Allah berfirman maka ini jadi. Allah berfirman maka ini jadi. Tetapi firman yang dimaksud di sini adalah, sekali lagi saya katakan, bukan ucapan Allah yang berkuasa, tetapi eksistensi yang sama dengan Allah. Seorang pribadi yang berbagian di dalam keilahian. Maka Yohanes menyimpulkan ia adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Ini kesimpulan, artinya apa? Predikat dari pernyataan Yohanes ini menentukan bahwa Yesus yang lahir adalah setara dengan Allah, berbagian di dalam keilahian. Ia bukan kurang dari Allah, ia tidak berbeda dari Allah, ia tidak rendah dari Allah, tetapi ia adalah Allah itu sendiri, berbagian di dalam keilahian. Melihat identitas yang disampaikan oleh Yohanes ini, maka disinilah akan timbul yang disebut dengan rasa kagum bagi manusia. Ketika melihat kemuliaan bayi yang lahir ini, ketika melihat Allah yang ada di dalam Yesus Kristus, maka rasa kagum itu akan muncul sehingga kita menghormati Dia. Kenapa sering timbul rasa kagum dan penghormatan ketika kita melihat kemuliaan ini? Saya katakan karena kemuliaan selalu identik dengan keindahan. Bapak Ibu, ketika saya berbicara bahwa Allah mulia, artinya di dalam Allah ada keindahan. Saya mengikut seseorang, belum tentu saya bisa melihat keindahan di dalamnya. Mungkin saya mengikut dia, saya loyal kepada dia, hanya karena atas dasar kepentingan. Sehingga kepentingan itu, ketika kepentingan itu selesai, maka rasa loyal pun akan berakhir. Tetapi ketika saya melihat kemuliaan, saya melihat keindahan, maka dengan sendirinya tanpa ada keterpaksaan, maka akan melahirkan dalam jiwa manusia yang disebut dengan rasa kagum, yang menimbulkan rasa penghormatan kepada pribadi yang kita lihat itu indah. Keindahan Allah inilah yang tercermin di dalam identitas Yesus Kristus. Bagaimana tidak, Bapak Ibu? Bagaimana tidak kita tidak melihat keindahan di dalam kemuliaan kelahiran Yesus? Yohanes mengatakan bahwa ia adalah pribadi yang kekal. Keindahan selalu muncul di dalam pribadi yang tidak ada batasnya. Selalu Bapak Ibu ketika kita melihat pribadi yang tidak memiliki batasan, maka kita bisa mengerti betapa kita melihat keindahan yang meluas melampaui segala keindahan yang pernah kita lihat di dunia ini. Demikian juga Yohanes menyampaikan keindahan yang muncul di dalam kemuliaan Yesus yang lahir itu, walaupun dia lahir di dalam kelemahan dan seorang bayi yang sama dengan manusia. Tetapi kita bisa melihat bagaimana sifat-sifat ilahi tercermin di dalam pribadinya. Bapak Ibu, sifat-sifat ilahi yang tercermin di dalam pribadinya adalah sebuah pertanda bahwa Yesus lahir di tempat yang hina, untuk menunjukkan bahwa ia mengambil tempat yang hina untuk memberitahu manusia sebenarnya betapa hinanya manusia, sama seperti kandang yang hina itu, dan Allah rela mengambil tempat itu untuk memberikan hal yang benar, membawa terang yang ajaib bagi tempat yang hina itu. Artinya apa? Bagi manusia yang hina itulah Allah rela hadir di tengah-tengah manusia yang hina itu.
agar manusia yang hina itu boleh menikmati kebaikan dari Allah. Jadi sebenarnya sifat-sifat keindahan inilah telah muncul di dalam kelahiran Yesus pada 2000 tahun yang lalu. Maka kita bisa melihat bagian yang kedua agar kita bisa mengerti. Jika tadi yang pertama saya mengatakan betapa penekanan firman menjadi berita utama dari Yohanes ini, maka berita yang kedua, Yohanes ingin membawa kita kepada sebuah kontras antara terang dan kegelapan. Ini sesuatu yang menarik ketika saya mempelajari, Bapak Ibu. Jika Yohanes tadi membawa kita ketika kita melihat identitas daripada Yesus yang lahir, maka ia mengontraskan bahwa Yesus yang adalah Allah yang kekal datang itu, maka ia adalah terang bagi manusia. Dan terang itu, dia datang di mana? Di tempat yang gelap. Bapak Ibu, kemuliaan selalu digambarkan dengan terang yang bercahaya. Kalau kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 1, maka ketika Allah menciptakan alam semesta, dia ada di dalam kondisi yang kacau balau. Maka untuk menatanya, maka Allah menciptakan hari pertama itu terang. Untuk menanda bahwa keteraturan akan dikerjakan. Maka di sini juga kita bisa melihat bahwa Allah yang berinkarnasi itu adalah terang. Terang seperti apa yang dijelaskan oleh Yohanes, maka ia mengatakan terang ini adalah sumber kehidupan dari seluruh makhluk. Ia adalah kehidupan itu sendiri karena ia adalah Allah yang menciptakan manusia. Sebagai pencipta, maka seluruh makhluk menerima hidup dari dia. Ketika Yohanes membicarakan bahwa ia adalah sumber kehidupan, ini tidak hanya berbicara tentang kehidupan jasmani. Tetapi ia berbicara, Yohanes sedang menekankan selain bahwa ia sumber kehidupan jasmani, Yesus yang lahir ini adalah sumber kehidupan rohani dan sumber kehidupan kekal. Maka, jika ia adalah sumber kehidupan dalam seluruh totalitas kehidupan manusia, maka hanya ketika seseorang telah menikmati seluruh sumber kehidupan itulah, maka itulah yang dimaksud bahwa orang itu benar-benar menikmati terang. Maka itulah artinya mengapa Yesus datang ke dunia. Ia mau membawa terang. Lalu dikontraskan, kenapa Yesus membawa terang? Karena keadaan dunia ada di dalam kegelapan. Bapak Ibu, kegelapan ini berbicara tentang kengerian yang paling dahsyat. Ini bukan berbicara bahwa manusia tidak baik. Ini juga tidak berbicara bahwa manusia itu adalah moralnya buruk. Ini tidak hanya berbicara bahwa manusia itu akhlaknya tidak baik. Ini tidak berbicara bahwa manusia karakternya tidak baik. Tetapi ini berbicara bahwa kegelapan merupakan kedahsyatan yang paling mengerikan. Dan inilah kondisi manusia. Mereka sedang tinggal di dalam kegelapan. Maka Allah datang untuk menerangi ini. Bapak Ibu, segelap apa, sengeri apa kondisi manusia yang tinggal di dalam kegelapan. Yohanes menjelaskan bahwa manusia itu tidak mengenal terang. Artinya apa? Bahwa manusia itu tidak mengenal sumber kehidupannya. Mereka tidak mengenal Allah. Bahkan bukan hanya tidak mengenal Allah, mereka sendiri menolak terang tersebut dan mereka suka tinggal di dalam kegelapan. Jadi
jika kegelapan yang dialami oleh manusia, kondisi yang sengeri itu, maka manusia tidak hanya membutuhkan revolusi akhlak. Manusia juga tidak hanya membutuhkan revolusi moral. Manusia bukan hanya membutuhkan perbaikan karakter, tetapi manusia membutuhkan sesuatu yang paling mendasar, yaitu bahwa mereka membutuhkan terang untuk melahirbarukan manusia. Maka disinilah mulai terjawab tema renungan Natal pada tahun ini. Kelahirannya yang memulihkan. Bapak Ibu, pemulihan apa yang dibutuhkan oleh manusia? Sebuah pemulihan yang paling mendasar, yaitu kelahiran baru. Jadi, jika inilah yang dibutuhkan oleh manusia, kelahiran baru, maka ini tidak bisa dicapai dengan pendidikan. Ini juga tidak bisa dicapai dengan pengajaran oleh tokoh-tokoh manusia. Ini juga tidak bisa dikerjakan dengan segala pelatihan-pelatihan. Ini hanya bisa dikerjakan oleh Allah, Sang Pencipta yang menciptakan jasmani dan sekaligus yang berkuasa menciptakan roh manusia. Bapak Ibu, maka jika kelahiran baru inilah yang merupakan kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh manusia, bukan hanya sekedar dosa tertentu di dalam diri kita, bukan masalah korup, bukan masalah perzinahan, bukan masalah chat mesum, bukan radikalisme, bukan hanya intoleran, tetapi ada sesuatu yang paling jahat di dalam diri manusia. Akar dari segala dosa adalah menentang Allah. Maka inilah yang dibutuhkan di dalam pemulihan hidup manusia. Yesus Kristus datang untuk menerangi hati manusia agar memperoleh kelahiran baru, yaitu kehidupan yang diubahkan, di mana manusia harus meninggalkan pola yang seperti dunia ini, tetapi harus mencintai Allah, mengenal Allah, dan hidup menurut pola Allah. Maka kebutuhan itulah yang dibawa oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, maka saya mencoba mengajak kita, ketika tadi saya mengatakan bahwa orang yang memiliki pengikut banyak belum tentu dia adalah orang benar. Dan orang yang ditolak oleh masyarakat belum tentu dia adalah penjahat. Maka dari sini kita bisa memahami fenomena sosial. Saya ingin mencoba menjawab kepada kita bahwa Yesus adalah Allah datang tanpa ada lautan manusia yang menyambut dia. Tetapi kita bisa melihat di dunia ini fenomena-fenomena sosial. Seorang tokoh bisa begitu dikagumi, bahkan para pengikutnya rela memberikan hidupnya bagi dia. Maka saya mengatakan Bapak Ibu, kecintaan antara manusia dengan manusia itu bisa dibentuk atas dasar kepentingan. Saya menggambarkan dunia ini bagaikan kue Bapak Ibu. Setiap orang akan berlomba-lomba untuk mendapat bagian di dalam kue tersebut. Dan ini yang saya katakan kepentingan. Ketika seseorang berbagian di dalam kue tersebut, maka ia akan mengabdi kepada si pemberi kue. Tanpa menghiraukan apapun selama kue itu terus tersedia. Engkau tidak perlu diajarkan masalah setia untuk mendapatkan kepentingan itu. Karena kesetiaan pada kepentingan sudah ada di dalam jiwa manusia yang gelap.
Tidak perlu diajarkan bagaimana cara mengorbankan diri untuk kepentingan itu. Karena manusia sudah ada di dalam dirinya yang jahat untuk rela berkorban demi mempertahankan kepentingan. Tidak perlu diajarkan kepada manusia bagaimana harus bersikap intoleran untuk mempertahankan kepentingan itu. Karena manusia yang gelap di dalam hatinya sudah ada yang disebut dengan sifat intoleran karena tinggal di dalam kegelapan. Tidak perlu diajarkan kepada manusia bagaimana bertindak dengan kekerasan untuk mempertahankan kue itu, kepentingan itu. Karena manusia yang tinggal di dalam kegelapan sudah memiliki karakter hidup dalam kekerasan untuk mendapatkan bagian itu. Yang dilatih hanya tinggal diberikan dorongan, di mana manusia sering mendapat dorongan jika bagiannya semakin memuaskan jiwanya. Apalagi kalau itu dinikmati bersama-sama, maka dorongan itu semakin kuat. Maka jika manusia tidak perlu dilatih sedemikian, tidak perlu susah-susah untuk mendapat bagian itu, maka setiap orang yang berdiri sebagai orang yang menyediakan kepentingan itu, seperti yang saya katakan kue tersebut untuk banyak orang, maka saya katakan Bapak Ibu, setiap kelompok-kelompok ia akan mendapat bagian, akan mendukung dia, bahkan akan setia kepadanya. Bapak Ibu, coba kita melihat di dalam kehidupan nyata. Jika ada di sebuah tempat ada pesta pernikahan, maka itu saya katakan itu adalah kepentingan, seperti sebuah kue. Maka banyak orang yang memiliki kepentingan yang sama di sana, termasuk juru parkir. Jika juru parkir itu mendapat bagian di sana, maka ia rela pun mempertaruhkan hidupnya agar dia bisa berbagian. Bukan hanya juru parkir, termasuk preman-preman yang memberi keamanan. Jika ia mendapat bagian di sana, ia rela pun mempertaruhkan hidupnya. Bukan hanya itu, jika masyarakat di sekeliling itu akan mendapat bagian, maka mereka pun akan rela. Dan mungkin banyak kelompok-kelompok orang yang mendapat bagian akan rela setia dan mempertaruhkan hidupnya. Ini yang saya katakan tadi, bahwa inilah kepentingan. Tetapi berbicara lebih dari kepentingan, ketika kita berbicara tentang kebenaran, sesuatu yang tidak ada di dalam diri manusia, tidak ada Allah, digambarkan bahwa manusia tinggal dalam kegelapan, Allah jauh dari hidup manusia. Maka ketika itu yang tidak punya dalam hati manusia, maka ia datang sesuatu yang asing bagi manusia, maka tidak ada seorang pun yang mungkin datang menyambutnya. Karena apa? Karena itu tidak ada di dalam kepentingannya. Maka inilah yang digambarkan oleh Yohanes. Mengapa tidak ada manusia yang datang menyambut Yesus? Karena itu adalah sesuatu yang asing bagi manusia. Sesuatu yang berbeda dari kepentingan manusia. Sesuatu yang di dalam hati manusia sangat bertentangan, sebuah kontras. Maka hanya bisa seseorang melihat kemuliaan itu dan menyambut keindahan Allah di dalam Yesus Kristus hanya ketika hatinya diubahkan melalui kelahiran baru. Maka kelahiran baru inilah yang membuka mata kita. Yang dulu kita tidak memiliki hal demikian, yang begitu asing bagi kita, yang kabur di dalam pemandangan kita. Kelahiran baru mulai membuka mata kita betapa indahnya Tuhan yang berinkarnasi, betapa mulianya Tuhan di dalam pribadi Yesus Kristus, sehingga saya dipanggil untuk tunduk, penuh hormat, mengagumi Dia dan memuliakan Dia di dalam hidup saya. Inilah pemulihan. Pemulihan yang sangat berdasar di dalam kehidupan manusia. Maka
di dalam prinsip inilah, maka artinya apa? Siapapun yang tinggal dalam kegelapan, sebesar apapun dosanya, korupsi, perzinahan, tidak ada yang tidak bisa diterangi oleh terang itu. Maka terang itulah yang hanya bisa mengubah kehidupan manusia, yang bisa membawa dia di dalam kebenaran melihat keindahan Allah di dalam Yesus Kristus. Dari apa yang saya jelaskan ini, maka disinilah kita Bapak Ibu bisa melangkah kepada hal yang ketiga. Bahwa kelahiran baru merupakan tanda seseorang menjadi anak Allah. Inilah yang disampaikan oleh Yohanes, bahwa ia memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi anak Allah. Ketika saya berbicara, kelahiran baru inilah yang membuka mata kita, sesuatu yang asing bagi kita, sesuatu yang awalnya tidak ada di dalam hati kita. Kita manusia bergumul hanya kepada kepentingan, lalu tiba-tiba terang itu datang, melahirkan kita. Maka akhirnya kita bisa melihat keindahan. Maka pada titik itulah Allah mengangkat kita menjadi anaknya. Sehingga di sini Yohanes mengatakan, ia memberikan kuasa. Kuasa yang dimaksud Bapak Ibu adalah sebuah hak dan kebebasan untuk memilih, mengikatkan diri di dalam sebuah hubungan yang eksklusif dengan Allah. Artinya apa? Sebuah hubungan yang tidak dimiliki manusia secara natural. Tidak ada sebuah hubungan yang paling indah selain dari hubungan kelahiran baru yang ditandai oleh kelahiran baru di dalam persekutuan dengan Allah. Kenapa ini adalah sebuah hubungan yang paling indah? Karena ketika kita diberi kuasa menjadi anak Allah, sebuah hak dan kebebasan, saya memilih untuk memiliki hubungan yang eksklusif ini, maka saya sedang ada di jalan menuju kepada Allah di dalam kekekalan. Seperti yang Yesus katakan, barang siapa yang tidak melalui aku, maka ia tidak sampai kepada Bapa, karena ia adalah jalan, hidup, dan kebenaran. Maka di titik inilah artinya apa? Saya sedang menempatkan hidup saya di jalan yang tepat, karena rancangan Allah bagi penciptaan manusia adalah sebuah rancangan yang menuju kepada kekekalan. Dan jika saya ada di jalan itu sekarang melalui iman kepada Yesus, artinya apa? Bahwa saya telah menatap jauh ke depan, saya telah memiliki jaminan kehidupan yang tidak sia-sia, karena saya akan kembali ke tempat rancangan yang semula, bahwa saya akan tinggal bersama dengan Allah. Di luar jalan ini Bapak Ibu, artinya kita tidak ada di dalam rancangan Allah semula. Maka kelahiran baru merupakan sebuah titik awal. Artinya apa? Saya sekarang sebagai anak Allah, hati saya sudah diarahkan kepada Allah, dan tidak lagi hati saya diarahkan kepada kepentingan dunia. Saya tidak lagi memandang dan mencintai dunia yang telah membawa saya sebelumnya kepada kepentingan untuk rela mendapatkannya. Tetapi saya melawan arus, sehingga saya percaya kepada Yesus, bahwa Dia adalah sumber kehidupan saya. Maka kita akan memulai hidup, sebuah hidup yang sungguh-sungguh telah termeteraikan di dalam kebenaran. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, maka sebagai akhir dari renungan Natal pada hari ini, maka
saya mengatakan kepada kita bahwa ketika kita menyadari kelahiran Yesus, bahwa Ia adalah pribadi yang kekal, lalu Ia datang ke tengah-tengah kita dengan tujuan untuk melahirkan barukan setiap manusia yang percaya di dalam Dia melalui iman, maka saya akan menjadi anak Allah. Maka disinilah Yohanes menutup bagian ini. Di ayatnya yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bapak Ibu, artinya apa? Bahwa saya setelah menjadi anak Allah melalui kelahiran baru, maka pengenalan akan Allah, saya akan melihat Allah semakin terang dan terang dalam perjalanan saya. Bukan semakin kabur, tetapi saya akan melihat terus keindahan Allah semakin terang dalam hidup saya, dalam perjalanan saya. Bukan hanya ketika saya pertama jatuh cinta, lalu cinta itu begitu indah. Tetapi pengenalan itu di dalam seluruh perjalanan saya semakin terang benderang, keindahan itu semakin bersinar. Saya gambarkan hal ini Bapak Ibu, sebagai bagian penutup saya kasih ilustrasi. Seperti sinar matahari dengan sebuah rumah yang menampungnya. Bapak Ibu, maka ketika pagi-pagi matahari bersinar, mungkin hanya halaman rumah itu yang menerima, menikmati sinar ini. Tetapi semakin menuju siang terang itu, maka ia semakin masuk dan memenuhi ruangan itu. Maka ketika titik puncaknya, maka seluruh sinar itu memenuhi, bahkan melingkupi rumah itu. Maka ia semakin terang benderang. Di rumah itu engkau tidak membutuhkan lampu, engkau tidak membutuhkan lagi penerang, tetapi engkau cukup membutuhkan sinar yang memenuhi dan sekaligus menyelimuti rumah itu. Maka inilah yang saya maksud, dan yang Yohanes maksud, bahwa di dalam Yesuslah, hanya di sanalah kita mengenal Allah, dan pengenalan itu akan semakin terang benderang di sepanjang jalan kehidupan kita. Maka di dalam sikap kehidupan kita sebagai seorang yang telah dipenuhi dan diliputi oleh sinar itu, maka rasa kagum, rasa hormat kepada Dia akan semakin menguasai kehidupan kita. Maka keindahan Allah terpancar hanya ketika kita menikmati sinar itu dan memancarkan sinar itu. Maka di sanalah orang melihat keindahan Allah yang nyata dalam kehidupan seorang anak Allah. Maka apa yang saya maksud Bapak Ibu? Artinya apa? Berbicara tentang pemulihan hidup. Ini bukan berbicara bahwa saya senang di tengah dunia. Berbicara pemulihan hidup bukan berbicara saya diberkati di tengah-tengah dunia. Berbicara tentang pemulihan hidup bukan hanya berbicara saya senang dan bahagia. Berbicara tentang pemulihan hidup tidak hanya berbicara bahwa saya selamat. Berbicara tentang pemulihan hidup, berbicara tentang keindahan Allah yang melingkupi dan memancar dalam kehidupan saya, yang semakin terang di sepanjang jalan kehidupan saya. Bapak Ibu, pertanyaan terakhir bagi kita. Apakah kita semakin membawa terang itu, semakin kita diliputi dan dipenuhi oleh terang Allah yang berinkarnasi di dalam Yesus Kristus? Apakah semakin orang menikmatinya di dalam kehidupan kita? Biarlah pertanyaan ini mari kita renungkan di sepanjang jalan kehidupan kita. Mari kita tutup di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, di hari Natal tahun ini, Engkau kembali menyatakan sebuah kebenaran bagi kami agar kami tidak terombang-ambing oleh segala hal fenomena sosial di tengah-tengah dunia ini. Tetapi biarlah iman kami kokoh di dalam Engkau, bahwa hanya di dalam Engkau Yesus ada terang. Dan terang itu bukan hanya sekedar bahwa kami telah menikmatinya,
tetapi biarlah kami boleh melihat keindahan Allah melalui terang yang terpancar melalui hidup kami. Maka biarlah kami evaluasi diri kami masing-masing Tuhan. Agar ketika kami melewati tahun ini dan kami akan memasuki tahun 2021, kami tidak melupakan tentang arti keindahan Allah. Bukan hanya ketika kami duduk dan merenungkan, tetapi sesungguhnya ketika kami memancarkan keindahan itu yang membangkitkan rasa hormat dan rasa kagum di dalam jiwa kami kepada Engkau. Sehingga di sepanjang jalan hidup kami Tuhan, kami boleh memancarkan keindahan-Mu dan orang lain akan menikmatinya. Berkati firman-Mu di dalam hati kami, Roh Kudus Engkau jagalah. Sehingga setiap kami boleh mempermuliakan Engkau terus Tuhan, dan terus memegang Engkau sebagai sumber kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk di dalam penyalaan lilin. Saya akan membacakan bagi kita nama-nama setiap diakon atau majelis yang akan menyalakan lilin bagi kita. Setelah saya bacakan, dimohon untuk maju ke depan mengambil tempat di bagian depan ini. Yang pertama adalah Sekretaris Majelis oleh Diakon Inge. Yang kedua, Komisi Pasutri oleh Diakon Weli. Yang ketiga, Komisi Pemuda oleh Diakon Vindi. Yang keempat, Komisi Remaja oleh Diakon Jose. Yang kelima, Komisi Sekolah Minggu oleh Ibu Anio. Yang keenam, Komisi Penanggung Jawab Bekasi oleh Diakon Hari. Dan yang ketujuh, Komisi Penanggung Jawab Batam oleh Diakon Timotius. Mari kita menyanyikan Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Jemaat yang ada di rumah, saya
ajak untuk berdiri, kita angkat lilin yang ada di tangan kita. Kita bernyanyi ayat kedua, anak kecil, anak kudus. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku, penebus, entras surga menyanyi merdu. Bawa kabar kedatanganmu, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa yang tinggal di dalam aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, sebab terang sesungguhnya ada di dalam dia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau, ya Tuhan. Engkau datang ke dalam dunia yang gelap. Terang-Mu membawa pengharapan kekal bagi kami. Kami manusia yang hidup di dalam dosa. Sesungguhnya Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau rela datang ke dunia menyelamatkan kami. Terima kasih atas pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih Engkau telah lahir bagi kami. Bapa di surga, biarlah kami sebagai orang-orang yang telah Engkau selamatkan, tuntun kami untuk terus berjalan dalam terang yang abadi, terang yang dari Engkau, ya Tuhan. Dan biarlah juga kami menjadi pembawa terang bagi sesama kami di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bait ketiga, malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap, bintang-Mu gemerlap. Aku datang, ya Tuhanku, bersembahyang di kandang-Mu dan mengucap syukur, dan mengucap syukur. Jemaat yang ada di rumah dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya. Mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Hai para malaikat,
Selanjutnya kita akan mendengarkan warta gereja yang disampaikan oleh Diakon Benjamin. Dipersilakan. Selamat siang jemaat Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan yang telah melayani ibadah Natal pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati pelayanan kita semua. Kemudian mewakili hamba Tuhan, majelis dan pengurus GPK Pasar Baru mengucapkan selamat Hari Natal bagi seluruh jemaat GPK Pasar Baru maupun jemaat di Pos PI Bekasi dan di Pos PI Batam. Kemudian selanjutnya kami mengajak seluruh jemaat untuk dapat mengikuti kebaktian tutup tahun pada tanggal 31 Desember pukul 7:30 malam melalui Zoom. Kemudian juga mengajak jemaat untuk ikut dalam ibadah tahun baru, yaitu pada tanggal 3 Januari 2021 jam 9.30. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Bagi Allah yang Mulia. Bagi Allah yang mulia, yang bertakhta di kerajaan sorga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Untuk doa berkat dan doa penutup, saya persilakan kepada Gembala Jemaat. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita masuk di dalam doa dan menerima doa berkat. Kami bersyukur Bapa, Tuhan telah memimpin dan menyertai ibadah perayaan Natal dari awal sampai akhirnya, dan saat ini Tuhan kami pun akan kembali kepada aktivitas kami, kembali kepada segala hal yang Kau percayakan bagi kami untuk kami kerjakan. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa perayaan Natal tidak hanya hari ini, tidak hanya di bulan Desember. Perayaan Natal bukan hanya masalah bicara tentang pernak-pernik Natal, tidak hanya bicara tentang perayaan, tetapi bicara tentang hidup kami yang menikmati keindahan dan kemuliaan-Mu Tuhan, untuk kami pancarkan di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu Roh Kudus, Engkau jaga terus firman-Mu dalam hidup kami. Maka Tuhan, di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, Engkau Allah Roh Kudus yang berkarya, memimpin kami, sehingga firman-Mu Tuhan terus menerangi jalan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, maka inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang senantiasa berkenan memberkati kami. Maka saudara-saudari yang saya kasihi, pulanglah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
ibadah perayaan Natal pada hari ini telah selesai. Saya sebagai gembala mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita mengambil saat teduh. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersalam-salaman di antara anggota keluarga kita. Mari kita mengucapkan selamat hari Natal sambil menyanyikan Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero anno y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.